Yeay, mantap, luar biasa. Bagi kalian yang datang ke sini karena telah melihat video short di channel ini, berarti antusiasme kalian tidak diragukan lagi. Yuk, langsung kita cari saja solusi untuk soal ini bagaimana. Yang pertama kita mulai dari bentuk persamaan kuadrat yang standar. Ada AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Dan dari sini kita petakan mana A. A adalah yang ini. Oke. B-nya berarti yang mana? Min 4M. Ini adalah B. Kemudian manakah C-nya? C-nya adalah yang ini. Setelah tahu itu kita baru berpikir bagaimanakah sifat-sifat akar yang positif. Kalau akar-akar positif, akar berarti akarnya ada dua. Ada X1 dan ada X2. Nah, baru kemudian kita berpikir dari X1 dan X2 jika dijumlahkan X1 tambah X2 maka akan lebih dari 0. Kenapa? Karena kedua-duanya positif. Jika dijumlahkan pasti akan lebih dari 0. Kemudian kalau keduanya dikalikan maka juga akan lebih dari 0. Positif kali positif pasti positif. Baru kemudian kita beralih ke pengetahuan bahwa kita punya jumlah akar itu adalah minus B per A. Hasil kali akar adalah C per A. Masukin masing-masing. Minus B berarti minus 4M artinya 4M. Oke. Per A-nya adalah M min 5. Oke, kita tarik ke atas sedikit. Nah, ini lebih dari 0. Dan yang ini C adalah mana tadi? M min 2 per A. Oke, M min 2 per A-nya adalah M min 5. Ini lebih dari 0. Dua bentuk pertidaksamaan ini kita cari solusinya. Kemudian kita gabungkan. Yuk, dari bentuk ini kita punya syarat bahwa M min 5 itu tidak boleh sama dengan 0. Agar bilangannya terdefinisi pecahannya itu. Berarti M-nya tidak boleh sama dengan 5. Itu syaratnya. Kemudian agar hasilnya ini positif, maka kita punya beberapa kemungkinan. Yang pertama, 4M-nya harus lebih dari 0. Berarti M-nya harus lebih dari 0. Dan M-5-nya juga harus positif. Lebih dari 0. Berarti M-nya harus lebih dari 5. Itu yang pertama. Kondisi yang kedua adalah kedua-duanya negatif. Atau 4M kurang dari 0. Jadi M-nya kurang dari 0. Dan M-5 kurang dari 0. Atau M-nya kurang dari 5. Oke, setelah itu kita cari daerah penyelesaiannya untuk yang pertama. Kita punya di sini ada titik 0, ada titik 5. Nah, kita masukkan daerah penyelesaiannya. Masukin daerah yang pertama M lebih dari 0, berarti dia ke sini, ini dari 0, ini 5 ya. Lebih dari 0 berarti ke sini dan M lebih dari 5, berarti ke sini juga. Berarti keduanya beririsan atau syarat yang pertama adalah harus lebih dari 0. Kemudian syarat yang kedua adalah M kurang dari 0, berarti dia ke sini dan kurang dari 5 ya. Oke, irisannya adalah ini. Berarti daerahnya ini atau ini. Itu dari yang pertama. Sekarang kita dari kondisi yang kedua. Yang ini bagaimana? Sama, kita punya syarat M-nya tidak boleh sama dengan 5, ya kan? M tidak boleh sama dengan 5. Kemudian ada dua kondisi. Yang pertama sama-sama positif, M-2 lebih dari 0 atau M-nya lebih dari 2. Dan M-nya kurang dari 5 ini, M-5 itu harus lebih dari 0 juga. Atau M-nya lebih dari 5. Di kemungkinan yang kedua sama-sama negatif, pembilang dan penyebutnya. M kurang 2 kurang dari 0 atau M-nya kurang dari 2. Dan M-5 kurang dari 0 atau M-nya kurang dari 5. Nah, sekarang kita iriskan kedua penyelesaiannya ini. Di sini ada solusi yang kedua ini. Kita tulis ada M2 berarti di sini. Karena sini 0 berarti di sini 2. 5-nya sama-sama di sini. Nah, masukin daerah yang pertama lebih dari 2 berarti ke sana. Lebih dari 5 berarti ke sana. Irisannya di sini. Nah, kemudian yang kedua bagaimana? Kurang dari 2 berarti ke sana. Kurang dari 5 berarti ke sana. Nah, irisannya di sini. Kemudian kita iriskanlah kedua-duanya solusi ini. Tarik garis tek 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 tek. Nah, daerah yang sebelah sini sama. M lebih dari 5. Dan yang daerah sebelah sini beririsan di wilayah yang ternyata daerah sini. M kurang dari 0. Berarti ini solusinya atau ini solusinya. Jangan senang dulu. Tidak hanya sampai di sini. Kita harus tambahkan satu syarat lagi. Apa? Determinan. Diskriminan, bukan determinan. Lebih dari 0. Bagaimana lihat diskriminan? B kuadrat min 4 dikali A dikali C harus lebih dari 0. Oke, kita masukin sekarang. Simpan dulu yang ini. Jadi B kuadrat adalah min 4M. Kita kuadratin. Min 4 dikali A-nya adalah M min 5. Dan C-nya adalah M min 2. Lebih dari 0. Yuk kita bawa ini ke sini. Karena akan panjang. Oke, jadi 16M kuadrat min 4. Kalikan aja dulu. M kuadrat min 5M min 2M plus 10 lebih dari 0. Panjang kan? Nah, sekarang kita
sederhanain 16M kuadrat min ini 4M kuadrat, ini jadi minus 7M, kalikan dengan ini jadi plus 28M, min 4 dikali 10, minus 40. Kurang dari, lebih dari 0. Ini sama ini jadi 12M plus 28M minus 40 lebih dari 0. Bisa sederhanain nggak? Bagi 4 semuanya. Jadi 3M, ini kuadrat ya, kuadrat plus 7M minus 10 lebih dari 0. Nah, kalau sudah sampai sini, kita lanjutkan lagi mencari pembuat 0 dengan cara kita faktorkan. Pembuat nolnya 3M, M sama dengan 0. Berapakah ini? Ayo, ada yang bisa? Oke, di sini plus 10, di sini minus 1, ya kan? Oke, kalau sudah kita lanjut saja. Ini berarti M-nya sama dengan minus 10 per 3 atau M-nya sama dengan 1. Nah, sekarang baru kita ingat-ingat kembali solusi yang ini, ya kan? Kita punya solusi apa? What? Tadi kita punya solusi, di sini adalah 0, di sini adalah 5. Satunya ke sini, satunya ke sini. Kurang dari 0, lebih dari 5. Sekarang kita mulai pikirkan bagaimana nilai yang minus 10 per 3 berarti di mana? Kira-kira aja ya di sini. Minus 10 per 3, 1 berarti di mana? Di sini. M-nya 1. Nah, kita cari ketiga daerah yang di antara ini, di sebelah sininya, dan di sebelah yang sininya. Kita ambil saja ketika daerahnya X-nya sama dengan 0. Masukin ke persamaan yang ini. Apakah hasilnya positif? 3M kuadrat berarti 0 plus 7 dikali M-nya 0 ada 0 minus 10. Oh, ternyata hasilnya negatif. Berarti daerah sini adalah daerah negatif. Padahal yang diminta daerah positif. Daerah positif berarti yang sebelah mana? Sebelah sini. Ini positif, positif, positif. Yang sebelah sini juga positif, positif, positif. Cari irisannya berarti ini. Dan irisannya yang di sini adalah 11. Oke, di sini adalah M kurang dari minus 10 per 3. Dan di sini adalah M-nya lebih dari 5. Sudah ketemu.